Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas perihal beberapa benda yang bisa membawa sial jika dibawa pergi dalam perjalanan jauh. Lantas, benda apa sajakah itu? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai, agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Para penonton setia channel ini yang sering melakukan perjalanan jauh pasti seringkali membawa berbagai benda sebagai perbekalan. Namun tahukah juga Anda bahwa di alam gaib metafisika ada berbagai benda yang dipercaya justru bisa mengundang energi negatif. Dan oleh sebab itu, menurut kepercayaan kuno, ada baiknya benda-benda tersebut tidak dibawa ketika Anda akan bepergian jauh, supaya terhindar dari pengaruh buruk yang tersembunyi di balik bayangan dimensi lain. Berikut ini akan kami ulas tentang beberapa benda pembawa sial yang sebaiknya tidak dibawa ketika dalam perjalanan jauh. Berikut benda-benda pembawa sial jika dibawa bepergian jauh. 1. Sebuah cermin yang rusak atau pecah. Secara tidak Anda sadari, mungkin Anda sering membawa sebuah cermin yang pecah dalam sebuah perjalanan. Sebut saja layar HP atau cermin pada tempat bedak yang retak, atau bahkan juga kaca spion pada kendaraan bermotor yang pecah dan sudah lama tidak diganti. Hal ini mungkin tampaknya biasa saja, namun percaya tidak percaya, barang yang demikian bisa mengundang ketidakberuntungan. Cermin merupakan jendela gaib yang menghubungkan dua dunia, yakni dunia nyata dengan dunia bayangan. Dan ketika cermin itu retak, maka sebuah celah di tabir alam semesta akan terbuka dan membiarkan aliran energi yang brutal tidak terkendali keluar dan masuk tanpa izin. Retakan pada cermin juga bukan sekedar kerusakan fisik saja, melainkan simbol dari perpecahan harmoni di mana energi negatif yang terkandung di dalamnya berpotensi mengalir kembali kepada pemiliknya dan akan membawa nasib yang kurang beruntung. Oleh karena itu, dalam tradisi ilmu gaib metafisika, cermin yang retak cenderung selalu dihindari, karena selain memang secara fisik itu sangat berbahaya, ternyata juga dipercaya dapat menarik nasib buruk yang awet. Bahkan akan mengikat pemiliknya dalam lingkaran energi negatif yang sulit dilepaskan. 2. Simbol-simbol spiritual yang sudah rusak. Jika Anda adalah orang yang suka mengenakan simbol-simbol spiritual sebagai tambahan aksesoris, atau memang karena Anda sengaja mengharapkan tua keselamatannya, seperti salib, patung, atau kaligrafi tertentu yang melambangkan kesucian dan kesakralan, maka ketika hal itu rusak, sebaiknya tinggalkan di rumah saja. Sejatinya, simbol spiritual yang rusak akan kehilangan kemampuan untuk menyalurkan energi positif, bahkan justru malah akan menjadi kanal bagi aliran energi yang negatif, seperti halnya aliran sungai yang terhalang oleh sebuah batu besar. Energi yang harusnya mengalir dengan bebas akan menjadi terganggu dan menciptakan pusaran yang mampu menarik segala sesuatu ke dalamnya, termasuk nasib buruk dan juga kemalangan. Itulah mengapa dalam setiap langkah yang Anda ambil ketika Anda bepergian jauh, penting untuk membawa simbol-simbol spiritual yang utuh, di mana resonansinya dengan alam semesta akan tetap bersih dan tidak tercemar, sehingga akan mampu memastikan bahwa perjalanan Anda senantiasa terlindungi. Yang ketiga adalah kartu tarot yang tidak lengkap. Bagi Anda yang adalah seorang praktisi tarot, pasti paham bahwa kartu tarot seringkali berperan sebagai penenun garis nasib dan setiap kartu adalah seutas benang penting yang bisa membentuk sebuah pola utuh dan harmonis. Akan tetapi, ketika ada dari satu kartu yang hilang, pola tersebut menjadi terputus seperti ada seutas benang yang terjabut dari tenunan nasib yang kemudian akan menciptakan vakum energi dan menarik kebingungan serta ketidakpastian. Sehingga dengan demikian, setumpuk kartu tarot yang tidak lengkap yang Anda bawa bisa berpotensi menjadi sumber kekacauan energi. Dan menurut kepercayaan orang terdahulu, sesuatu yang sudah tidak memiliki keutuhan bisa menghadirkan kekurangan berkah dalam kehidupan, bahkan juga menjauhkan Anda dari niat dan tujuan yang sejati. Lalu yang keempat adalah batu atau kristal yang sudah retak. Bagi para penonton setia channel ini yang hobi memakai perhiasan dari batu kristal atau giok, kecubung, dan lain sebagainya, maka ketika batu atau kristal itu retak, sebaiknya segera diganti dengan yang baru. Sebab selain sudah terlalu banyak mengumpulkan energi negatif, batu kristal yang dalam keutuhannya dipercaya sebagai penjaga dan penguat aura ketika rusak, maka powernya pun juga ikut terbelah. Dan terlebih lagi juga akan memancarkan getaran yang sudah tidak murni. Batu kristal retak juga bisa mengganggu keseimbangan energi semesta yang seharusnya membentengi Anda.
Sehingga jika nekat membawanya dalam sebuah perjalanan, bukan hanya akan mengundang resiko terhadap terganggunya kelancaran Anda, namun lebih vital lagi yaitu keselamatan. 5. Kunci yang sudah tidak terpakai. Mungkin banyak di antara Anda yang belum tahu. Jika seseorang menyimpan atau membawa kunci yang sudah tidak terpakai lagi, maka bisa dianggap sebagai tindakan yang kurang tepat. Pasalnya, jika kita tinjau dari kacamata spiritual, kunci yang sudah tidak memiliki gembok atau dibuka dianggap sebagai simbol dari pintu-pintu masa lalu. Pintu yang seharusnya telah tertutup rapat dan menyimpan energi yang sudah kadaluarsa. Menurut kepercayaan, setiap benda memiliki roh atau energi yang terkait dengan fungsi dan sejarahnya. Sehingga kunci yang sudah tidak terpakai ini bisa saja terhubung dengan cerita-cerita yang telah usang, atau energi dari kunci tersebut akan mencari gemboknya yang kini sudah tidak ada. Namun sayangnya, hal yang seperti ini menciptakan kebingungan dan hambatan ketika dalam perjalanan. Lalu yang keenam, benda tajam yang sudah berkarat. Benda tajam yang sudah berkarat dianggap telah kehilangan tajinya atau kekuatan positifnya dan justru malah akan menjadi sarang bagi energi negatif yang terpusat selama bertahun-tahun lamanya. Karat itu sendiri sering dihubungkan dengan proses pelapukan dan penurunan, simbol dari sesuatu yang dulu pernah tajam dan berguna, namun hanya tinggal kenangan akan masa kejayaannya. Menurut pamali atau larangan adat, membawa benda yang demikian dalam sebuah perjalanan jauh, entah itu berupa gunting, pisau, ataupun yang lainnya, dipercaya akan memotong benang keberuntungan dan nasib baik Anda. Oleh sebab itu, jika benda-benda tersebut tidak bisa dihilangkan karatnya lagi, sebaiknya tidak usah dibawa kemana-mana. 7 adalah foto orang yang sudah meninggal. Mungkin poin ini terdengar sadis, bahkan juga terkesan mengada-ada. Namun cobalah Anda renungkan lebih matang lagi. Membawa foto orang yang telah meninggal dalam perjalanan dapat diibaratkan seperti mengundang bayangan masa lalu untuk turut serta dalam langkah kita ke depan. Sebuah foto yang menangkap esensi dari seseorang yang sudah tidak ada lagi di alam semesta, seringkali bisa menjadi jendela bagi energi mereka untuk terus mengalir ke dalam realitas. Akibatnya akan menjadikan mereka seolah belum siap untuk melepaskan ikatan dengan dunia ini, alias tidak tenang. Meskipun penuh dengan kenangan dan kasih sayang, namun bisa mengaburkan pandangan Anda terhadap jalan yang harus ditempuh. Bahkan juga bisa menarik energi Anda untuk kembali ke masa yang seharusnya telah lalu. Itulah sebabnya kami sarankan agar foto tersebut lebih baik disimpan di rumah saja, di mana mereka tetap menghormati dan tidak mengganggu aliran kehidupan yang terus bergerak maju. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.